Oke, halo, selamat sahabat, selamat sore teman-teman semua. Ada dulu dong, saya dulu dong. Halo, Selamat. Oke, jadi ini kita lagi bikin acara podcast ya. Oh iya, bisa dibilang gitu ya. Ini formatnya podcast. Ada rencana kita mau buat juga diupload ke podcast Spotify, cuman sementara yang paling cepat kita upload di YouTube untuk kebutuhan teman-teman sekalian, menemani rebahan kalian di Sahabat Sore hari. Asik. Bisa. Oke, ini bersama dengan saya ada ketua PA kita, Kak Abner. Halo Kak Abner. Halo. Ada juga Kak Bobila, Hai. ada Kak Ilvan juga. Halo. Dan saya kakak-kakak kalian. Ya, siap. Oke, saya Adwin. Oke, mungkin boleh memperkenalkan satu persatu dirinya masing-masing dari sini ya, dari Ilvan ya. Dari Ilvan, perkenalan diri dan selama ini kegiatan selama apa ya, kita sebutnya apa? Musim corona. Musim corona ya. Epidemik. Pandemi. Oke, silakan Ilvan perkenalan dan kasih tahu secara singkat kegiatan kamu selama corona ini gimana. Oke, halo, selamat sahabat semuanya. Ya. Saya Ilvan, sudah kenal ya semuanya ya. Jadi selama musim corona ini sekarang ini, kalau bisa dibilang pandemi yang baru merebak di seluruh dunia ini, saya kerja di rumah. Walaupun sebelumnya saya bekerja juga di rumah sih, cuman sekarang lebih di rumah lagi seharian. Dan sehari-harinya ya sudah, biasanya karena saya harus meeting dengan customer, dengan partner, kali ini meetingnya harus dengan by WA atau pakai Zoom video call aja. Kurang lebih sehari-hari dari Senin sampai Jumat kegiatannya seperti itu sih. Masih kerja berarti ya intinya ya. Masih kerja, Masih kerja, jalan nggak selama di- tanggal merah ya. Oke. Tapi Cuma nggak ngantor ya. sama sekali enggak ngantor. Abner, gimana? Oke, halo teman-teman. Ya, selamat sahabat. Ya, kalau saya kerja, ya masih kerja. Cuman sampai jam 12. Cuman tetap kuliah. Oh iya, kerja di mana? Cuman by online. Kalau saya kerja di Yayasan Pendidikan Advent Surakarta. Luar biasa. Kerja tapi kuliah juga kan ya? Iya, kuliah juga. Oke. Kuliahnya kelas karyawan ya. Oh, Kuliah sore. Oke. Kuliahnya gimana? Kalau gara-gara corona ya, ini hashtagnya gara-gara corona, kuliahnya jadi online, yang tentunya bukan kuliah online sebenarnya, tugas online ya. Ya seperti biasa tetap kuliah sore, tapi by online lah intinya. Ya masih standar ya berarti kayak Iya. ya rata-rata semua mahasiswa gitu sekarang ya. Anak Iya. sekolah, pelajar gitu ya. Oke, silakan Bob. Oke, selamat sahabat. Saya Rizky Bobila dari Hatu. Kalau bicara soal efek dari corona ini, pekerjaan saya sangat pengaruh. Karena Closing gimana kemarin? Gak ada closingan, Pak. Karena kerjaan saya membutuhkan bertemu orang, ketemu customer, ketemu nasabah. Jadi banyak nasabah yang ditemuin itu nggak mau karena dia membatasi diri dengan adanya virus ini kan. Jadi ya tetap kerja, cuman ya di kantor aja, nggak keluar ketemu nasabah. Oh tapi ngantor ya? Tetap ngantor. Mulai minggu depan berlakukan shift-shiftan. Jadi masuk gantian besoknya. Pengen masuk. tahu dong yang ngantor tuh gimana? Kalau di kantor tuh gimana? Apa juga sedia kayak kita ini hand sanitizer? Oh, dapat. Di- Satu orang dapat satu kalau di tempat saya. Satu hand sanitizer, masker, Satu galon. Baskom. lebih kecil dari ini sih, cuma dapat lah. Masuk Jadi kantor bisa gitu masuk. ada screening, disemprot. Ada kalau nggak disemprot kita cuman ini kan cek apa namanya itu suhu badan, suhu badan sama cuci tangan. Karena kan lebih benar kan lebih bagusnya kan cuci tangan dari air daripada hand sanitizer. Betul. Oke. Itu sih. Oke. Tema kita sore hari ini tentang
temanya ya, mahasiswa Advent dan kampusnya. Oke, mahasiswa Advent dan kampusnya. Tapi ini ngomong-ngomong, hostnya tua banget. Tamu-tamunya juga ini udah yang mahasiswa cuman Abner nih dari kita berempat. Nah, tapi yang pasti kita semua, kami berempat pernah menjadi mahasiswa. Dan Abner masih jadi mahasiswa. Dan puji Tuhan kita yang sudah bertiga ini yang sudah bekerja tamat ya. Tamat. Saya on time. Jangan ngomongin on time. Tolong jangan bicarakan on time. Jangan waktu ya. Oke. Ngomong-ngomong, boleh dong satu-satu kenalin dari kampus mana dulu, kuliahnya di mana, jurusan apa, dan sekarang kerja di mana. Kayaknya saya belum ya. Jadi dari saya ya. Oke, saya kampus di Solo, swasta sih. Universitas Kadipiro. Universitas Slamet Riyadi Unisri. Jadi jurusan saya keguruan bahasa Inggris, prodi bahasa Inggris. Kerjanya sales. Guru harusnya ini. Oke, Twitter saya kuliah guru kerja sales. Oke, itu saya. Ya, oke, silakan Ilvan atau mau random, silakan siapa yang mau duluan lah. Ya ikut hostnya lah kalau kita ya. Kita kan Hostnya cuma tamu gitu ya. Yang punya Punya acara. rumah, yang punya acara ya. Iya, Abner. Oke, kalau saya masih Ya, masih mahasiswa, kuliah. masih Ya. kuliah semester 2 dan kuliah saya di Universitas Duta Bangsa di TIPES. Sakit. Jurusannya Kampusnya apanya Salon Seven? nggak ada hubungannya, Pak. Jurusan sistem informasi. Oke. Sesuai dengan pekerjaan paginya enggak? Iya, sesuai lah, disesuaikan. Mantap. Oke, semangat ya mahasiswa. Bob, Saya kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Di batuk. UNS, Hati-hati lo batuk. di UNS jurusan agribisnis. Prodinya fakultasnya pertanian. Pertanian. Kerjaannya marketing. Gak ada hubungannya sama Mantap. Memanglah lahan mencari uang itu Sales adalah marketing. dan sales. Oke, Ilvan. Kalau saya kuliahnya di Surabaya, kampus swasta tapi yang nggak ITS ya. Di Universitas Dr. Sutomo, Unitomo ya. ya Unitomo. Universitas Topeng Monyet. micin. Jurusannya teknik saya, teknik informatika. Kebetulan sekarang pekerjaan Kerjanya apa? sebenarnya pekerjaan saya sesuai jurusan awal-awal itu dari programmer, terus pegang jaringan, IT hardware. Tapi lama-lama sekarang saya jadi sales juga. Keuangan yang Akhirnya sales ya. Di situ saya tidak menemukan passion saya. Ya pekerjaannya sales. tapi saya yakin kalian nggak merasa salah jurusan kan ya? Enggak, kalau saya enggak. Enggak ya, enggak, sudah tamat Mobila Ilvan enggak ya, enggak merasa salah jurusan. Enggak. Saya sih enggak ngerasa juga sih. Karena sebenarnya saya kenapa milih guru, karena saya merasa saya itu banci tampil. Saya banci tampil, suka tampil guru kan gitu. Jadi setiap hari harus ya berhubungan juga. Saya rasa kan juga gitu kan. Kita Kamu harus suka macet? Oh enggak. Kalau saya tuh enggak salah, memang merasa punya pikiran enggak salah jurusan tuh karena lebih ke di luar dari materinya yang diberikan sama di kampus. Jadi lebih ke banyak belajar ke lingkungannya di kampus, organisasi. Banyak lebih ke skill ini ya kan. ya Apa sih? ya. Bukan soft skill ya, apa sih? Kalau di Organisasinya. Non akademik Organisasi. ya. Akademik ya. Non akademik. ya yang Oke, skill itu non-akademiknya, yang nanti itu. kita akan bahas, kita akan tanya, saya akan tanya-tanya juga sih. Oke. Jadi udah ya. Sudah. Jadi nggak ada yang merasa, nggak ada yang salah kan ya dengan kehidupan di kampus selama ini so far ya. Partner pun bahkan mungkin masih sejalan sama pekerjaan ya di sini ya, sama kerja sama kuliah sambil kuliah. Oke,
Nah ini langsung aja mungkin Popila tadi sudah singgung sedikit ya. Pengalaman yang paling berkesan selama kuliah, terutama selama menjadi mahasiswa Advent dengan konteks mahasiswa Advent selama di kampus itu pengalaman paling berkesan apa Bob? Kira-kira? Kalau pengalaman yang paling berkesan karena dilihat berbeda sih. Karena benar-benar yang pertama kan terlihat sangat berbeda tuh di organisasi yang ini sama-sama kita sama-sama bukan non-IS, jadi kita sama-sama mahasiswa Kristen. Itu kan banyak tuh Kristen, banyak dari Pentakosta, GBI, Advent. Nah dari situ kelihatan karena dan mereka beberapa juga baru menyadari ternyata ada tuh Kristen yang kayak gini yang Advent. Mereka juga malah baru tahu gitu. Jadi di situ ya mereka banyak tanya juga, kita malah jatuhnya kita ke sharing gitu. Jadi kamu dulu waktu selama di kampus aktif di kayak PMK gitu? Iya, namanya PMK. Saya baru ingat. Lupa saya tadi mau nyebutin. Oh, makanya kayak. Tapi enggak Shalom, Shalom, mau pulang aja sekolah bodoh. Oke. Semester awal aktif sih, cuman. Ada pengalaman lain lagi nggak? Yang apa nih seputar apa nih, maksudnya pengalaman apa nih? Masih di yang berkesan lah apa sama dosen kali gitu. Oh, kalau saya sih semua berkesan, jadi banyak nanti lah diceritain. Semua berkesan. Itu apa ya kalau berhubungan sama mahasiswa Advent ya, sama teman-teman ya. Sama dosen gitu. Kalau dosen juga ada. Saya selama kuliah 4 tahun ya. Jadi saya selama kuliah 4 tahun itu. 4 tahun kuliah 4 tahun itu saya cuma pernah sekali jadi ini apa sih namanya itu kalau ada mahasiswa praktikum itu ada yang membimbing Asdos ya kayak Asdos gitulah, tapi ada istilahnya saya juga lupa. Itu saya cuma jadi sekali karena sebelumnya coba-coba tapi nggak keterima. Tapi baru keterima semester tua itu baru diterima. Cuman karena nggak ada yang mau mata jadi yang daftar sedikit minat ya. Tapi itu tugasnya kan enak kan, jadi ringan kan tugasnya, jadi ringan kan. Cuman telat sadar aja sih. Sebenarnya seru kayak gitu, asik deket sama dosen, kita jadi masa? Kalau di Asdos, kalau di tempat saya tuh pasti ada bantuan-bantuan secara inilah. Dosen-dosen di kampus saya dosen di kampus saya dulu ajaib sih. Jadi lebih Asdos ya. lebih milih mahasiswa lebih menjauhi sebetulnya. Maaf dosen-dosen saya mungkin menonton. Tadi nyebutin nama kamu sudah. Universitas Kadipiro. Oke, Ilvan gimana? Ini pengalaman yang berhubungan sama gereja dulu. Ya dua-duanya sih sebagai mahasiswa Advent dan sebagai kamu sebagai apa? Ya semasa kuliah dulu sih saya pernah juga kayak Popila, pernah jadi yang di luar pengalaman yang di luar kayak saya sebagai Advent gitu ya. Pernah jadi Asdos juga. Itu saya sangat menikmati. Yang bikin tak menikmati hasilnya aja. Karena kayaknya berapa emang Pak? Ya? Berapa hasilnya? Saya bandingin di tempat saya gitu maksudnya. buat beli es enggak cukup Mas. Ya pokoknya emang jadi Asdos itu kan intinya enggak ngelihat ke hasil ya, lebih ngutamain ke experience-nya aja sih, gimana caranya menjadi seorang seorang pembimbing. Ya calon dosen juga ya, pokoknya pengajar yang bisa memutarbalikkan sesuatu yang sebenarnya kita tuh belum tahu. Ya dosen dan pengajarnya sebenarnya itu. Jadi kayak ini Mas Arwin kan kuliah guru. Jadi ada murid tuh lebih pintar, lebih kurang ajar, lebih dik daripada aku. Tanyanya tuh kurang ajar. Kalau dia udah mulai tanya ya. Oke nanti ya di setelah kelas ya jawabnya. Begitu langsung googling dulu. Pertanyaannya baru ya. Ya kurang lebih seperti itu ya bisa diambil yang paling berkesan ya. Kalau sebagai mahasiswa Advent yang paling berkesan kurang banyak sih kalau saya pengalamannya terus terang, karena tantangannya sebagai mahasiswa Advent di kampus itu sedikit. Hari Sabat libur kampus. Enak ya. Praktikum jadwalnya pertama keluar dari Sabat, sempat deg-degan, sempat ada tantangan di situ. Pada kenyataannya juga ada hari Sabat ternyata praktikumnya. Pernah terus waktu mahasiswa baru itu, kalau ada mahasiswa baru ada acara apa namanya kalau Ospek fakultas pospak Kerak Maru yang pospak itu ada sih sempat hari Sabat,
dengan ada ancaman juga katanya kalau kamu nggak ikut ospek nanti Oke. kamu nggak bakal boleh Nggak skripsi, bisa skripsi, ujian skripsi. nggak bisa ujian skripsi. nanti Dilampirin ada- sih ya, jadi sebetulnya emang dilampirkan. Tapi kenyataannya itu hari Sabat dan ya itu mungkin pengalaman paling menantang sih, dan di awal-awal akhirnya saya yang bilang kakak emang kebetulan yang bilang kakak tingkat yang tidak meyakinkan mungkin menurut saya bilang nggak yakin aku sama omongan kamu. Akhirnya ya saya cuek aja nggak datang walaupun saya tidak harus bergumul secara berlebihan, dan kenyataannya tapi puji Tuhan bisa skripsi, dan itu memang hanya gertakan sih. Jadi buat teman-teman mungkin after kalau ada kakak tingkat yang mengancam seperti itu, apalagi kakak tingkatnya mukanya muka yang agak nggak meyakinkan gitu maksudnya lebih baik cuekin aja sih, walaupun mungkin di beberapa kampus memang benar-benar mengancam ya itu ya, saya nggak tahu. Di UNS juga sama. Hanya ancaman ya, Karena hanya gertakan aja. Di waktu ujian skripsi dilampirkan nggak itu sertifikat? Ospek. kalau di tempat saya itu pas setelah ujian mau ngurus untuk Pemberkasan ya, ijazahnya, Berkasan ya itu maksudnya. pemberkasannya itu dia ngelampirin apa namanya piagam-piagam keaktifan Ya, gitu kan. Nah itu tuh ada cuman beberapa aja nggak apa-apa. Jadi nggak semua Nggak harus semua. ada yang wajibnya ini itu nggak. Oh, nggak bukan ada. Jadi wajib. terserah pokoknya piagam apa aja yang. Oh berarti mungkin itu dalam tanda kutip sudah ada sisi marketingnya panitia Ya, ada acara ya. itu supaya orangnya banyak. Biar wajib semua ikut ya. biar ikut, biar rame gitu. Saya sudah diancam. Jangan ancam meyakinkan nggak enggak. Oke, kalau Abner gimana? Ada Pengalaman ya, paling berkesan ya. pengalaman berkesan selama kuliah ini? Dari semester 1 sampai 2 tuh ya belum banyak lah pengalaman berkesan di dalam hal perkuliahan. Cuman kalau sebagai mahasiswa Advent, kalau posisi saya sebagai mahasiswa Advent, ternyata susah juga. Karena gimana ya? Secara hari kuliah saya itu Senin sampai Jumat. Dan itu kuliah malam. Dan yang paling susah adalah Hari Sabtu. tugas. Oh. Dosen selalu memberikan tugas dan pasti kelompok. Jadi antara hari Sabtu karena hari Minggu mereka juga pasti ada acara sendiri-sendiri. Oh, lebih Mereka ke teman-teman. minta, iya, lebih ke teman-teman. kelompok. itu. Mereka mintanya di hari Sabtu. Sudah Dikerjain akhirnya di Rese ya bisa. teman-temannya. Sebenarnya kamu punya Sembari tugas kamu paling mulia dalam sebuah kelompok. Pada saat presentasi kamu menjadi operator. paling tugas paling mulia. ya tapi gimana lagi tetap ya sudah kalian kerja kelompok aja, nanti saya mau tidak mau kurangnya kasih ke saya terima jadi. ya daripada nanti kemana-mana ini ya. Nah ini saya jadi penasaran nih, kalau kalian setuju nggak sih semua kalau kayaknya rasa-rasanya semakin kesini kurikulum atau kegiatan kampus universitas itu semakin padat ya? Setuju nggak sih? Kayaknya beda kayak angkatannya Bu Pila sama saya sama Irfan. Bener nggak sih gitu sih? Kamu lagi ini sekarang Abner gitu nggak sih? Nggak tahu lah gimana. Iya, Kalau gimana? Kalau Tapi secara dia Sebelum Iya. kan nggak ngerasain Iya. kurikulumnya kita. Kita juga nggak ngasih kurikulum Nah. mereka. Iya. Oh, ya. Mungkin cerita dulu lah kurikulumnya gimana. Ya kayak gambarannya ya kayak kalau atau ini ya mungkin akreditasi kampusnya kali ya. Tapi ya enggak, Iya. jelas yang negeri sih yang kelihatan sih. Yang negeri kan kayaknya sih gitu sih. Kayaknya semakin padat sih kelihatan kan anak-anak. Itu terlihat di gereja sih. Sekarang kan mahasiswa Advent yang maksudnya aktif di gereja itu kan agak berkurang karena mungkin mereka banyak tugas gitu kan. Ya, Tapi itu tergantung anaknya saya kira, Pak. tergantung juga anaknya. Tergantung anaknya. Emang dia Kayaknya dulu juga saya banyak tugas, tapi kalau butuh misalnya butuh ada sesuatu yang lebih penting ya tetap aja sih nggak ngerjain tugas. Maksudnya tugasnya nyontek, nggak juga. Maksudnya tetap bisa ngerjain. Ya itu sih salah satu ilmu yang bisa diambil ya kalau orang kuliah atau contohnya seperti Abner ini kerja sambil kuliah, karena saya juga dulu kerja sama kuliah. Jadi harus bisa membagi waktu kan. Pinter-pinter bagi waktu aja sebenarnya. Berarti intinya entah itu kurikulum atau kegiatan semakin padat ataupun enggak, balik lagi ke pribadinya ya sebenarnya. Kalau emang dia passionnya sama gereja atau dia memang suka atau dia lebih
memprioritaskan. prioritaskannya gereja ya dia akan atur pada hari Sabat, prioritasnya kan berubah gitu kan ya. Oke. Betul sih gitu. Oke. Berikutnya saya pengen denger nih dari teman-teman kesaksian masalah spesifik sih masalah hari Sabat. Saya sih rata-rata sekarang ini sejak 2004 2000 ini ke belakang ini kampus-kampus kan banyak yang sudah 5 hari ya. Hari Sabtu banyak yang libur. Memang sih banyak hampir mengurangi tantangan-tantangan mahasiswa-mahasiswa sih, good news sih. Walaupun mungkin nggak semua fakultas seperti itu, kayak kedokteran mungkin masih banyak yang berkaitan dengan kesehatan, kuliah-kuliah kesehatan itu masih Sabtu masih ada kegiatan Sabat. Kalau saya dulu kuliah guru sebenarnya kampus nggak ada kegiatan, cuman permasalahannya saya dulu kuliahnya kuliah malam kayak Abner. Jadi kalau Jumat ya kuliahnya malam Sabat, otomatis kan malam Sabat. Tetapi puji Tuhan, ya mau nggak mau saya harus cerita. Cheating nih rasanya. Enggak. Oh enggak. Jadi, Bopila cerita masalah tepat waktu. Ya, saya sih kuliah 17 semester. Ya, enggak sih. Oh, corona. Oh, kurikulumnya 17 waktu dulu. Beda sendiri. Oh, Ya, itu nanti di lain cerita, di lain waktu saya akan cerita. Itu rumit gitu. Saya kuliah lama banget emang. Tetapi selama 17 semester ini saya kuliah, bisa saya hitung, saya tuh cuma 3 kali menginjakkan kaki saya ke kampus di hari Sabat. Dan itu bukan kemauan saya. Nah, yang pertama sih kasusnya agak sedikit saya sengaja. Karena kuliahnya pada saat itu semester 1, kuliahnya pendidikan agama. Kuliahnya malam Sabat. Nah, saya pikir kan dateng lah ya, hitung-hitung renungan buka Sabat. Pikiran saya waktu itu datang gitu. Ternyata ya absen juga. Akhirnya juga berlawanan dengan hati nurani sih. Enggak. Tidak doktrin. Ya nggak masalah itu juga sih sebenarnya. Akhirnya juga kegiatannya bukan kegiatan apa yang disampaikan oleh dosen itu juga bukan firman Tuhan, nggak menyampaikan itu. Cerita dan Hawa. Kata nabi-nabi. Dia jadi dosennya juga pendeta dari gereja Kristen. Ya nggak masalah sih sama dokternya dia. Cuman yang jelas nggak berlawanan dengan hati nurani. Dan saya cuma datang sekali itu aja. Habis itu saya ingat sih cuma dapat C sih agama. Saya di semester 1. Agama saya dapat C, sudah ditawari perbaikan juga. Saya udah males waktu itu kerja juga. Tuhan yang memperbaiki. Karena di agama. Indikator penilaiannya apa itu? Ya, Kok bisa dapat C, dapat D? Nggak datang. Nggak pernah datang. Oh, nggak ada Dosennya jelek. Waktu itu saya suruh datang. Dosennya tuh nggak mau ditemui di kampus, nggak mau ketemu saya di kampus, semuanya ketemu di rumah. Saya harus cari di rumah di dekat rumahnya Ana, mana daerahnya? Mojolaban. Ya di sana kan nggak ada yang namanya nggak kayak gini, jalan Ngemingan nomor 53 gitu ketemu nggak. RT ini RW dusun. Susah nyarinya ya. Pak Daro. Gitulah. Nah itu saya sih awal-awal kuliah sama yang paling berkesan gini. Paling berkesan tuh ini asik nih. Masalah ospek. Ospek dulu saya gini. Sabtu hari Sabat, ospek angkatan saya, dan saya nggak ikut ospek pada saat itu. Diancam sih juga kayak gitu, diancam nanti kamu nggak bisa ujian skripsi nanti gini. Sama kayaknya nggak takut saya terus. Cuman akhirnya jatuhnya tuh hari Sabtu terus kan, ospek Sabtu sampai tiba suatu kesempatan ospeknya nggak hari Sabtu, hari Kamis, langsung saya daftar itu tapi angkatan berikutnya. Dan enaknya itu angkatan berikutnya yang jadi panitia ospek teman-teman angkatan saya. Wah, jadi ya dikerjain nggak dikerjain sih, awalnya mereka mau ngerjain saya kan, ngomong satu angkatan kan dikerjain gitu, tapi akhirnya jatuh-jatuhnya saya malah jadi king waktu itu, king ospek. Karena paling tua atau gimana? Yang tua jelas, yang jelas ya. karena panitianya ospek teman-teman sendiri. Jadi orang dalam berarti. iya.
Itu sih pengalaman yang berkesan hari Sabat di kampus. Kalau Bopila gimana? Kalau saya justru kalau kuliah udah nggak ada ya, kuliah hari Sabtu kan nggak ada di UNS tuh. Cuman karena di fakultas saya itu kebanyakan kegiatannya kan praktikumnya kan lapang ya, karena kan pertanian. Jadi pasti kenanya hari Sabtu. Dua shift, ada Sabtu dan Minggu. Dan itu kan karena banyak orang jadi nggak bisa digabung jadi satu hari, itu 2 hari. Ya judulnya saya bisa minta tuker shift. Kalau pas dapat satu tuker shift sama teman saya, dan karena teman-teman saya juga sudah pada ngerti kan. Kalau saya Sabtu ke gereja gitu dia tahu. Beberapa dosen itu udah tahu juga. Jadi salah satunya itu. Terus yang susah itu kalau praktikumnya kunjungan, karena udah pasti Sabtu Minggu 2 hari. Nah, kalau itu sih saya waktu itu pemikirannya gini, karena memang itu kalau nggak ikut bener-bener nggak lulus mata kuliah itu kan. Maksudnya kan nggak semua mata kuliah ada praktikum kunjungan. Pemikiran saya waktu itu karena berangkatnya tuh Sabtu. Pernah ada yang kunjungannya tuh dekat, jadi naik bis kayak ke Tamang gitu. Ya saya izin, kalau cuma ke Tamangnya saya nyusul gitu. Jadi setelah sore hari baru saya ikut melanjutkan nyusul ke sana. Tapi kalau yang keluar kota, keluar ke Jakarta, karena hari Sabtu tuh biasanya kebanyakan masih di perjalanan. Jadi pemikiran saya ya saya ibadah melalui diri saya sendiri gitu. Saya kan dalam perjalanan, setidaknya saya tidak melakukan ini ya. Itu sih yang masih. Aku pernah sih juga ngerasain kayak gitu. Waktu itu ke Bali. Itu cuma sekali kan. Jadi ke Balinya tuh aku tuh bukan ke Bali piknik kan. Kita kalau mahasiswa kan enggak itu kan. Kalau enggak piknik ya. Maksudnya KKL. aja ya. Itu dulunya KKL. Berangkatnya hari Sabtu waktu itu. Sabtu pagi jam 8. Cuman ya gimana? Masa saya mau nyusul? Oke, saya susul 100 sahabat. Kami ada di mana? Nyusul enggak mungkin. Ya cuman ya itulah itu saya berdoa sama Tuhan. Ya aku juga gitu sih. Ya, dan pun di sepanjang perjalanan juga saya pakai gadget waktu itu di bis nyetel koplo. Ya biasa kan ada saya juga bilang gitu ya, wah enak juga ya gitu. Sekali Hari saya koplo ya. Pas lagunya sering dibuka. Kalau Ivan ya. Tapi saya ini nggak membenarkan hal itu ya. Ya, Saya ya. sharing aja kayak kondisinya saat itu, waktu itu saya punya pemikirannya kayak gitu. Jadi ya udahlah gitu. Sekarang pemikirannya kayak seperti itu ya. Oh enggak. Karena Ada nggak mengalami. Karena sudah mengalami lagi nggak menemui seperti itu ya. Kalau ospek juga hari Sabtu. Kalau ospek Ya, tempat ospek saya, minggu. mau ospek jurusan, mau ospek fakultas tuh biasanya Sabtu Minggu. Jadi ada kegiatan nyewa villa gitu kan. Jadi tapi kalau saya tuh malah suka ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Cuman saya tetap nyusul. Jadi habis sore hari udah mau tutup sahabat baru saya nyusul. Enggak apa-apa tuh. Hah? Enggak apa-apa Mas Senior. Ya Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Ya awalnya kalau pas pertama-tama semester awal memang sulit karena kan mereka belum tahu kenal banget gitu loh. Nah, Tapi setelah jalannya beberapa waktu kan mereka udah Jadi- kenal, udah akrab sama saya. jadi kamu dekat banget ya sama teman-teman. Oh, saya kakak tingkat atau di tingkat kenal. Jadi emang harus ada persuasif gitu karena ya. iya. Politik Iya sih. Karena yang udah- penting tuh itu sih relasinya itu sih. Kalau saya Relasi. menjalin relasi karena nggak tahu kan nanti siapa yang bisa nolong kita saat pakai butuh juga gitu. kan kalau kita Pakai. kerja sampai sekarang jadi marketing jadi Ya. sekarang harus gitu juga kan. Oke. Irfan gimana? Saya sih dari tadi kan ngomong saya inget karena saya terlalu lancar sebenarnya. Kalian tadi Dia udah bahas katakan. timing kuliah. Saya suka bahas. Saya 3,5 tahun loh. Nyambung kan? Enggak, maksudnya ada sih baru saya ingat ternyata waktu KKN. KKN itu ada sih hari Sabat dan emang itu kan harus ikut dan kondisinya waktu itu saya KKN kalau pernah bayangin ya di desa di pelosok kan kayak KKN di desa penari. Ya emang di Jawa Timur kan kalau saya di daerah Lamongan di desa nelayan sih memang jadi pokoknya di pelosok tapi di pinggiran pantai gitu loh intinya. Waktu itu melewati hari Sabat, hari Senin sampai hari Minggu waktu itu KKN cuma seminggu sih waktu itu dulu. Terus pas hari Sabatnya ya saya bingung mau cari gereja di Lamongan nggak tahu. Misal pun tahu gereja pasti di kota dan itu Lamongan ada kabupaten dan
di pinggir pantai, nggak ada kendaraannya harus pinjam sama Pak Lurah waktu itu kalau mau kemana-mana Pak mau keliling-keliling. Ya dan akhirnya saya cuma WA sama belum ada WA ya, SMS Mas Ian waktu itu masih seringnya SMS. Jarkom. SMS sih, SMS sama mama. Ya ini nggak bisa ke gereja gitu. Lah nggak ada gereja, saya cuma bilang gitu. Ini di desa jauh gini terus. Ya udah di stay di tempat pokoknya di rumah tempat kamu tinggal aja, yang penting nggak kemana-mana. Ya akhirnya ya cuman diem walaupun akhirnya dicari-cari Irfan mana sih Silvanus sorry kan kalau di kampus Silvanus mana sih Anus gitu Silvanus mana Silvanus mana nyariin ini tugasnya kalau udah dikerjain Neng jeding. karena kan kalau KKN kan dicampur ya sama beberapa fakultas ya, jadi yang fakultas sama saya itu cuman 3 atau 4 orang yang udah kenal saya. Kalau saya Advent tahu kalau hari Sabtu itu nggak boleh ngapain kamarnya, harus ke ibadah. Lainnya pada nggak tahu, jadi pasti pada nyari. Begitu tanya teman saya satu fakultas, oh kayak rasa diganggu ibadah, lagi ibadah, ibadah Sulaiman gitu ya. Bu tekonono paling seperti itu sih lebihnya. Ya itu cuman nggak menjadi masalah yang terlalu rumit sih, karena hubungannya cuman sama teman aja sih. Teman seberapa maksa sih dia, kalau mau maksa lebih aja berantem aja. Nggak, maksudnya dia nggak berani seberapa maksanya. Kalau dosen atau hubungannya sama aturan kampus itu kan baru pergumulannya lebih hebat ya. Itu lebih ke sosial sih, betah-betahan ya, juga aja. cuek aja sih. Kalau aku sih nggak urusan sama temen. Maksudnya ya maunya ini hari Sabat. Kemarin enggak. Lah lebih seperti itu sih ceritanya, nggak terlalu wow kalau saya pengalamannya di hari Sabat, nggak terlalu menguras emosi banget gitu. Puji Tuhan banget. Oke. Kalau aku udah dapet nih. Kamu semester berapa sih? Semester 2. Semester 2. Belum banyak. Masih panjang Masih perjalanan. panjang ini. Masih semester 2 ya? Iya. Kamu umur berapa ya? Semester kayak seumuran. Gue gak canda. Ada cerita gak? Udah ada cerita gak tentang yang gitu? Enggak. Belum ya? Dijuliti gara-gara hari Sabat gitu. Ya enggak sih, karena kalau kerja kelompok pun ya aku bilang enggak bisa. Kalaupun Masalah tidak diterima alasan dari sahabat ya bilang aja pulang ke kampung, rindu kan. Nah, apakah itu bohong yang baik itu kayak gitu? Wah itu pembahasannya nanti lanjut tapi Gitu. di next podcast kita kan ini. Oke. Sekarang ini selain yang pasti itu dalam mengakhiri fase-fase kita sebagai mahasiswa itu kita pasti menghadapi tantangan. Salah satunya adalah wisuda, ya kan? Nah, itu nyesek gimana ya? Karena pengen kan. Saya wisuda kampus hari Sabat. Sebenarnya kalau saya tepat waktu, tapi selama 17 semester, 8,5 tahun saya di kampus Kadipiro tercinta, itu wisuda setiap semester hari Sabtu. Sempat 1 kali itu hari Kamis, dan itu pun kalau sebenarnya saya tepat waktu ya, selesai 8 semester normal, itu saya bisa wisuda hari Kamis itu saya bisa. Cuman setelah itu Sabtu sampai jatah saya juga hari Sabtu. Ya, tapi jauh sebelum jatuh hari wisuda itu saya juga sudah mikir sih, ngapain wisuda itu nggak penting sih buat saya. Yang penting kan ijazahnya buat kerja, kan gitu kan. Saya sudah pasang mindset itu jauh-jauh sebelum wisuda seperti itu. Cuman nyesek sih, cuman saya mengakui ini tidak untuk ditiru sama teman-teman tuh. Ini bukan teladan yang baik. Saya akhirnya sih datang ke kampus hari Sabtu, sehari Sabat. Saya ceritakan 3 kali kan, itu saya awal tadi cerita. 1 kali itu pas kuliah malam, kedua yaitu berangkat ke Bali, itu saya ke kampus hari Sabat. Yang ketiga ini, jadi Sabat benar-benar waktu itu saya sudah pakai baju gereja karena harus minta tanda tangan salah satu dosen untuk bisa ujian, mau masuk ujian skripsi. Dan itu dosen itu sampai sekarang saya jengkel. Saya selesai tamat itu nggak salamin dia sih, nggak ngomong terima kasih apa sama dia, karena waktu itu saking jengkelnya sama dia. Jadi saya sudah pakai baju gereja nih, datang 8, udah pasti kan kalau pengeming kan pasti terlambat. Akhirnya saya ya udahlah, saya kayak gereja Yosua aja ke sini. Cuman akhirnya aku nggak gereja karena si dosen satu ini,
Saya dibikin nunggu dari jam 8 sampai jam 2. Dibikin nunggu sama dia. Baru jam 2 siang baru dapat tanda tangannya dia. Itu saya nangis gitu ya. Nangisnya bukan nangis sedih, nangis jengkel, ya nangis karena ya, akhirnya saya hari Sabat kok ke kampus harian ini hampir setengah hari ada di kampus kan. Aduh, ya saya minta maaf sama Tuhan, udah saya enggak mau lagi dah. Saya sudah benar-benar bulatkan tekad no wisuda enggak buat Cuma saya. rata nggak itu? Nah, itu. Kalau bisa ditambah tuh. enggak bercanda. Ini masih di sini. kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa saya. Darah Yesus menyucikan. Saya sudah minta ampun sama Tuhan, ya udahlah, saya nggak mau lagi main-main sama masalah hari Sabat, sudah itu terakhir sih. Itu pengalaman saya masalah wisuda sih. Bopila gimana? Hari Sabat juga ya? Iya. UNS pas hari Sabat ya. Acara fakultas juga? Maksudnya? Kan ada acara fakultas, Oh, ada iya, acara digabung gitu satu ya. hari itu sama. Kalau saya punya apa ya? Bukan punya prinsip. Pemikiran saya itu emang nggak terlalu penting sih kalau wisuda juga, hampir sama kayak Erwin, karena wisuda kan cuma selebrasi menurut saya, kayak kita sudah selama ini, dan menurut saya juga membosankan gitu. Saya kan ada beberapa teman yang sudah lulus duluan, saya tanya sudah ngapain, cuma duduk dengar satu-satu disebut namanya, kita nungguin maju satu-satu, terus menurut saya tuh nggak buang waktu, maksudnya nggak suka. Kalau saya nggak suka sama wisuda yang kalau cuma gitu aja, Seremonial gitu. seremonial aja. Jadi kalau nggak ikut nggak masalah sih, maksudnya bukan suatu hal yang disedihkan. Kalau saya dikecewakan itu enggak, malah saya juga Memang pada dasarnya nggak terlalu penting. nggak penting, emang nggak Apalagi hari Sabat, udah tinggal aja gitu. Saya sebenarnya juga wisuda tuh, saya tuh kurang banci tampil apa sih sebenarnya ya kan. Saya tuh kan suka yang show off gitu kan. Ya wisuda tuh sebenarnya kan lahan untuk orang seperti itu. Saya tuh sampai kepikiran juga, tapi aku nggak gitu-gitu juga di wisuda. Ngapain? Lagian auditorium kampus saya tuh nggak ada AC-nya. Pakai toga hitam-hitam panas-panas. Kampusnya mana sih Mas tadi? Oh iya. Saya lihat foto-foto teman-teman saya mukanya lepek-lepek. Di mana? kalau UNS AC ya. Angin sendela. Ilvan gimana? Nah, ini Ilvan seru nih. Saya tahu nih ceritanya ini seru Ilvan. Ya intinya Sabat juga ya, Sabat, wisuda ya. ya, wisuda di Sabat. Cuman kebetulan ada hubungannya sama masalah waktu kuliah tadi. Ini bukan sombong sih, cuma cerita aja, jangan dibilang sombong ya, jangan dibilang sombong. Karena waktu itu yang lulus satu angkatan itu, yang lulus lebih early, lebih awal itu cuma 2 orang, saya, satu teman saya orang Kalimantan. Terus wisudawan tercepat. ya Kumlaut. enggak sih, nilainya juga paling maksudnya di Nilainya congkak. top 3 ya. Nilainya rendah tapi tertinggi. Tapi enggak kumlot, ya, enggak kumlot Nilainya ya. rendah tapi tertinggi. Tapi enggak kumlot ya. Jadi intinya waktu itu wisuda, ya singkatnya wisuda lah. Saya enggak datang sama kayak Kak Arvin sama Bobila juga mirah. Wisudanya acara cuma mindah tali doang, toga beli, minta nanti dikasih, jasa keluar, intinya seperti itu. Singkat cerita saya enggak datang. Pas acara wisuda di SMS, "Kowe nandi?" Teman-teman, "Kowe nandi?" gitu. Enggak balas, enggak ada yang enggak balas. Kan Mas SMS ya, balas juga maneman pulsa. Enggak aku balas. Terus waktu acara otomatis nggak dicari ya. Nah, waktu itu cerita saya ambil ijazah ke Surabaya, dikasih toga sama kepala TU-nya, terus diomongin, "Weh Silvanus, kok nanti kan Surabaya, bahasa Surabaya lah ya. Kamu di mana? Kok pas wisuda enggak datang gini. Kamu tuh ada hadiah 2. Hadiahnya itu 2, juara 1 sama 2 untuk lulusan nilai terbaik. Lulusan terbaik. Juara 1-nya tuh dapat laptop sama HP, juara 2-nya dapat handphone doang. Saya itu dapat handphone zaman Samsung S apalah itu, S Teller. Kalau sekarang ya udah Samsung S20 gitu kali. Iya, S20 Ultra mungkin ya gitu ya. Sekarang ya. Sekarang dulu masih S2 lah, 2013 ya. S2 dapat itu. Padahal kuliahnya S1 ya. Kuliahnya S1. Malu ya. Pokoknya dapat hadiah, dapat reward kayak gini. Terus
lah diuangkan aja nggak bisa toh Pak. Transfer aja kayak gitu. Belum situ kok barang ini akhirnya dikasihkan yang peringkat ketiga karena kamu nggak datang. Oh ya udah. Tapi piagamnya tetap ada. Nah, oh ya udah Pak, enggak apa-apa. Puji Tuhan ya tetap aja dikasih piagam bahwa saya lulusan terbaik peringkat kedua dengan IPK sekian. Ya udah ijazah keluar semua. Ya disesali ya itu cuma nyesel sih dulu. Waduh zaman segitu dapat HP gitu loh. HP kayak gitu yang didambah-dambahkan orang zaman dulu tuh beli HP Galaxy apa itu ya Samsung Galaxy Young gitu ya 1 juta aja lah udah bagus banget tapi dapat HP yang harga segitu gratis kulewatkan gitu aja ya cuman ya udahlah nggak lama-lama nggak terpikirkan ya cuman itu aja sih yang paling berkesan itu selama kuliah malah di ujung itu bener-bener karena saya nggak bener-bener nyesek Karena HP-nya ya. awal-awal lancar ujung-ujungnya nyeseknya di itu karena nggak dikasih tahu bener-bener itu kayak memang acara kejutan di wisudanya mungkin itu ada hadiah kayak gitu terus nggak ada briefing seperti kalau ini kamu bakal dapat gini nanti peringkat 2 kamu maju nggak ada briefing seperti itu. Mungkin kalau dikasih tahu mungkin ada datang. Kalau ada briefing ya enggak. Tuhan tahu imanmu ya. Tuhan tahu imanmu. Ya disitulah Tuhan bekerja. mungkin seperti itu sih. Kalau Abner ini sudah dengar cerita-cerita kami nih tentang wisuda dari sahabat. Kalau kamu nanti Tertarik nggak? kedepannya gimana nih? Tertarik wisuda enggak? Atau kamu sudah dapat info ya di kampus ini biasanya melaksanakan Tari-tarian apa? Kalau masalah wisuda kan belum terpikirkan oleh mahasiswa semester 1, 2, 3 sepertinya. Ya, kalau menurut saya ya doakan kami anak-anak ini ya, karena iman kami itu pasti tidak sekuat pendahulu kami ya. Kita dulu waktu kuliah juga berantem. Ya maksudnya sih kalau untuk wisuda ya belum tahu maksudnya gambarannya, cuman secara rohani pasti mengusahakan untuk dari sekarang mulai mencicil lah kalau misalnya ada kegiatan Cicil boleh rayu dekanmu. Iya, maksudnya kalau ada kegiatan dari sahabat ya mencicil tidak ikut supaya nanti kedepannya itu kalau ada pergumulan yang lebih lagi Ikut ya? nggak kaget. Nggak kaget ya. Biar dikit bisa Jadi dihitung. sekarang enggak ikut nanti masih sudah ikut. Tapi wisuda itu juga datang wisuda itu juga sebenarnya support orang tua sih. Iya kan? Iya, Biasanya ya, ya, besar orang tua tuh pengaruhnya. andilnya gede banget. Kadang kalau kita pun enggak ataupun karena orang tua itu kan yang membiayai. Ingat nggak? Mungkin di rumah-rumah kalau kita datang ke rumah-rumah itu kan di ruang tamu itu kan dipajang gitu kan ya. Jadi soalnya jadi pride buat orang tua nempelin anak pakai toga. Kuplot. Di rumah saya juga ada. Tapi nggak ada sahabat fotonya. Kalau maksudnya kalau cuma beli ya, Pak. kalau cuma Foto sekedar sendiri. foto kan Ya, bisa ini di luar itu kan. Bahkan nggak usah kuliah pun bisa. Bisa Beli toga, Pak. Di piagam aja bisa. Santri aja pakai toga. Orang yang tidak terima dengan ini pasti bilang foto itu ada kenangannya. Oke, tapi ini disclaimer sih buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin pembahasan kita. Kita bukan lagi sombong-sombongan sih ya kan ya. Kita lebih ke ini kesaksian. Kita encourage kalian. Kita mau kasih kekuatan buat teman-teman yang sekarang ini lagi menjalani perkuliahan. Ini ya nanti kita ada disimpulkan juga sebenarnya ngaruh nggak sih apa yang kita dapat selama ini di kampus ini sama kehidupan realita, karena kan di kampus ini kan it's a proses gitu kan ya, ada sebuah proses yang nanti akan sebuah kehidupan yang nyata sebenarnya setelah wisuda itu nanti. Oke, sebelum ke situ saya mau tanya lagi nih, biasanya kalau ngadepin masalah-masalah di kampus gitu cari advice kemana kalian? Kalau saya kan dulu sempat aktif dan kebetulan belum aktif lagi sih sampai angkatan teman-teman saya. Bopila mungkin dulu angkatannya Bopila lumayan rame sih, temennya Bopila kan banyak, Dita, Petra, Desti, King, Advent gitu kan ya. Cuman
nggak seaktif dulu angkatan saya sih. Ini Ilvan pernah. Kalau mungkin Bopila aku kan pernah lihat sih kayak Ardi, Iwan, Cini lah, kalau zaman-zamannya Kak Cini itu kan, itu kan mahasiswanya rame kan. Nah, waktu itu sih kalau aku sih lebih menguatkan sih kayaknya kayak gitu itu. Dan dulu juga kayaknya sekarang nggak seaktif dulu, walaupun kemarin ada kegiatan di gereja itu yang mahasiswa kampus ministry itu, cuman kayaknya nggak seaktif dulu. Saya 2010 tuh ada kegiatan temu mahasiswa Advent se-Indonesia di Jogja, wih rame. Sampai sekarang tuh fotonya kalau di Facebook nongol lagi kan, kadang di like lagi orang-orang tuh lagi. Itu sudah dalam wujud bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka komen-komen foto-fotonya masih single, terus kayak komen-komen sekarang udah punya anak, udah punya ini. Ya itu sih dulu aku waktu masih di kampus aktif kampus itu cukup menguatkan sih. Kalau Bopila dulu gimana? Apa juga? Ini masalah apa dulu sih? Tergantung. Karena kalau masalah ya apa aja sih kamu yang kamu hadapi? kalau masalah di kampus saya nggak bawa keluar. Tapi karena saya emang nggak terlalu banyak cerita ke orang tuh masalah gitu. Maksudnya saya kalau ada masalah nggak banyak cerita buat cari di mana ya, itu enggak. Jadi lebih ke kalau ada masalah tuh lebih diem dulu, saya bakal cerita nanti kalau udah selesai masalahnya gitu. Kalau saya gitu, jadi nggak cari orang bantuin untuk menyelesaikan masalah itu. Kamu lebih ke personal, kamu kalau mungkin ya. Selesainya tidur. Tidur. Saya diam di kamar tidur, bangun-bangun saya masalah. Nah, maksudnya kalau cerita, saya takutnya gini, karena kalau saya saya tuh lebih suka kalau kegiatan luar atau ketemu teman tuh yang dibahas tuh yang santai-santai aja, yang bikin fun gitu loh. Kalau saya pun dikenal di luar sana, saya di teman circle saya tuh juga kayak gitu. Saya takutnya kalau saya mau ke sana atau kemana, datang ke teman saya tuh kalau menceritakan hal-hal yang masalah saya tuh, saya nggak mau bikin mereka juga ikut kepikiran gitu. Jadi nggak jarang sih, nggak pernah, hampir nggak pernah. Sebenarnya pertanyaan ini lebih ke advice sih. Kamu cari advice apa, cari pelarian? Bukan. Apa sih advice tuh? Advice tuh minta saya tadi device masukan. Kasih masukan, minta nasihat ke orang tua atau mungkin kalau berhubungan dengan rohani ya pasti ke orang-orang gereja. Saya sempat beberapa juga ke Mas Roni gitu-gitu kan, yang deket juga sama orang muda, yang kalau ngasih nasihat tuh nggak tekstual gitu loh, maksudnya nggak ya karena ini dilarang, nggak firman boleh Tuhan bersabda. Cuman emang penjelasannya tuh bikin menguatkan. Maksudnya masuk akal ya, yang kayak gitu yang dibutuhin sih. Karena terkadang kita karena kalau kita udah gede itu kita sudah bisa berpikir kan, kita juga mengambil keputusan itu kan udah kita sendiri gitu. Jadi kalau sekarang orang kalau nasihati cuma secara tekstual gitu tuh bukan by pengalaman tuh kurang didengerin deh kalau menurut saya buat anak muda. Jadi ya karena kalau masalah ini riskan nih, kalau yang kasih masukan salah pun bisa merubah kita. Makanya pilih-pilihlah kalau mau cari advice buat saat kita dapat masalah, hati-hati gitu. Tapi aware. Kalau Irfan ke mana? Kayaknya nggak pernah ke kakaknya. Yang mana kuliah kan, kuliah. Mana sih kakaknya? Soalnya kita nggak sekot, nggak serumah, udah kuliah. Iya, waktu kuliah dulu kan? Iya, waktu kuliah ya. Advice gitu. Kalau masalah perkuliahan sih saya sempet sih dulu deket sama dosen, ada dosen saya. Mungkin kalau nonton dosen saya, kayaknya nggak mungkin. Dosen saya perginya nggak ke gereja. Mungkin saja kirim linknya. Iya, karena sampai sekarang masih komen-komenan. Dia orangnya, menurut saya dia seorang yang bijak. Jadi ya kalau tugas ujung-ujungnya merembet ngomongin keseharian, ngobrol enak sama dosen saya itu. Kalau di masalah tugas lah ya. Tapi kalau masalah, karena dulu saya kuliah sambil kerja juga, dan ya memang pergumulannya itu beda banget. Mungkin kalau kayak Abner ini jelas ya kerja, mungkin kerja siang, pagi, terus malam kuliah. Kalau saya dulu sempat mix, jadi saya kerjanya itu kadang malam nggak ada proyek kan, di proyek itu emang pas bangun proyeknya di jalanan itu jaga proyek di pinggir jalan, malam ya udah siang kuliah capek, malam udah tidur tetap kerja. Kadang dibalik, kalau pas libur kuliah seharian di kantor kerja, malamnya ya karena libur kan, ya jadi full kayak pekerja biasa. Ya pergumulannya kurang lebih
waktu kerja sambil kuliah aja sih masalah waktu. Jadi saya cari jarang yang kerohanian ya. Karena kamu Iya. juga kampusnya terlalu ini ya monoton. tantangannya. kampusnya masalah. sih bukan kampusnya, sayanya memang berada di ruang lingkungan yang tidak udah dari awal ketika aku kuliah dikasih pesen sama Mbak kan waktu itu jangan terlalu banyak urusan kampus itu akademik aja, selesai akademik ya kerja, kurang lebih seperti itu. Jadi ya nggak terlalu banyak ribet-ribet di kampus. Sempat ikut organisasi di kampus beberapa kali, cuman akhirnya ketahuan dimarahin, nggak boleh ikut, suruh kerja, yang konsentrasi kerja aja. Jadinya lebih banyak advice-nya itu ke masalah, yaitu saya curhat masalah pekerjaan pernah sama dosen saya, tanya ngaturnya gimana. Terus kalau masalah pekerjaan ya akhirnya ceritanya sama orang tua sih. Oh, sorry aku potong. Jadi Ilvan tuh nggak pernah ikut organisasi kampus gitu ya? Pernah. Maksudnya aktif selama during Masa perkuliahan. as a student at the college gitu enggak? Oh, selama kuliah ikut organisasi Oh, terus itu? oke. Enggak. Saya mulai ikut organisasi itu setelah semester 5 malah. Nah, itu mulai ikut kepanitiaan KKN, mulai ikut. Oh iya itu sih wajar ya. Terus apa? Kayak apa tadi? PMK. PMK itu enggak pernah sama sekali. Awal-awal kuliah gitu enggak pernah sama sekali. Kesel. Karena kuliah datang kerja. Kuliah kerja gitu aja sih. Oke, mungkin kalau ke Abner saya tanyanya langsung aja gini. Menurutmu tuh kalau gereja punya semacam organisasi kemahasiswaan yang bisa nampung mahasiswa-mahasiswa yang sedang struggling, bergumul dengan permasalahan-permasalahan di kampus, itu worth it nggak? Atau sebenarnya balik lagi ke mahasiswanya masing-masing? Jadi contohnya kayak aku sama Ilvan nih, aku nggak pernah nih selama kuliah aku nggak pernah ikut organisasi kayak PM. Kalau Bopila mungkin aktif ya. Kalau Bopila PMK tuh awal-awal doang. awal-awal doang. Wajib. Karena wajib. Udah. Tapi maksudnya kumpul-kumpul sama teman-teman organisasi gitu kan, iya kan, bersosialisasi dengan mereka. Soalnya aku enggak. Kalau aku tuh sebenarnya nggak aktif di organisasi karena pasti rapat apa tuh semuanya hari Sabtu kena pasti. oke. Entah itu makanya saya nggak ikut. Cuman kalau gaul sama orang organisasi saya gaul sama mereka. Seksi penggembira. Oh iya. Hore-horenya. Penari striptis saya. Bisa disamarkan itu. Kok disamarkan malah jadi penasaran. Oh, iya. Datangi aja nanti. Oke. Abner langsung gimana Ner? Oke, kalau menurut saya gereja menyediakan ya, maksudnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang bergumul dalam pergumulan. Tergantung sih. Kalau kita ini bisa sebagai gereja bisa menyediakan sebuah organisasi, bahkan membuat organisasi yang relate sama masalah-masalah apa mahasiswa sih senang banget pasti. Cuman kan terkadang kita juga lihat circle di dalam organisasinya. Bahkan kita ke gereja pun kita sekarang mungkin banyak lihatnya, wah ada temanku nggak sih di sana gitu kan. Apalagi untuk Nggak ada teman, Mbak, lagi gereja. Nah, COVID-19. makanya itu apalagi lagi gini ya. Senang mereka untuk bergaul sama teman-teman kuliah. Kadang-kadang pun kalau teman-teman kuliah tidak mendukung, teman gereja tidak mendukung, malah jadinya macet. Makanya dari itu kalau untuk membuat organisasi untuk mahasiswa sendiri di gereja itu saya sangat setuju, dan bahkan mungkin saya pengen gitu loh bisa gabung situ. Jadi kami bertiga mengencourage kamu untuk kampus ministry di jemaat kita. Ya sih, tapi buat teman-teman juga yang mungkin lagi nonton nggak di luar jemaat Ngeminan ya, jadi bagus sih kegiatan seperti itu ya, itu positif banget. Jadi ada tempat untuk pulang gitu loh, untuk mahasiswa yang selama ini struggling sama kehidupan di kampus, atau mungkin juga minimal sekedar apa, cari perspektif lain ya. Itu kan nggak ngobrol sama orang sih kalau iya, mau cari perspektif. nggak cuma melulu akademis itu kan. Kita hari Sabat tuh bisa Ya terkadang kan bingung untuk meluapkan sesuatu ini di mana gitu kan. Kita sudah atau mungkin masalah bahkan yang belum pernah sama sekali mungkin yang sekarang masih tingkat 1, tingkat 2 gitu kan, mereka lagi aktif di kampus, udah stuck gitu, stres, aduh kemana ya. Nah, mungkin teman-teman yang seperti itu bisa lah datang ke gereja, mungkin cari orang yang kira-kira cocok sama kalian, ngobrol lah sama situ ya kan.
Oke sih. Kalau nggak nemu yang cocok, Cari gejala itu. Cari jemaat lain kan pilihannya opsinya Ya, banyak. jemaat lain maksudnya. Oke, jadi intinya Abner setuju ya. Setuju banget. Apalagi ya intinya kan banyak masalah sih pasti setiap orang dan butuh wadah untuk mengungkapkan, apalagi teman-teman gereja kan pasti ya membangun lah dalam hal ini kan, kalau ada wadah untuk mahasiswa ini dalam mencari advice. Oke, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Jadi mungkin saya nanyanya lebih ke kita bertiga yang sudah tamat ya. Dari Akbar kan bisa juga teman-teman yang masih kuliah sekarang ini bisa jadi pandangan ke depan. Sebenarnya dengan kita setia sebagai memegang prinsip kita sebagai orang yang tahu kebenaran, baik dari gereja Advent, kita sebagai orang Advent, ketika kita memegang prinsip kita selama kita menjadi mahasiswa, kita aktif di kampus, itu ada nggak sih benefitnya sebenarnya dengan kehidupan nyata setelah kita tamat gitu? Ada nggak sih? Karena oleh kamu, Ilvan, udah ibarat kata orang Jawa bilang direwangi orang wisuda, untuk hadiah HP. Dapat. Ada nggak sih gantinya? Idealnya apakah? Simpelnya ada nggak sih gantinya dari HP S2 itu, Samsung S2 pada saat itu dengan sekarang ini gitu? Atau benefit-benefitnya? Gimana Ilvan? ya kalau dari psikologis, wah dari psikologis gimana aja. Ya sih dari segi psikologis sih, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri. Aku lulus tanpa wisuda, maksudnya ya kebanggaan tersendiri lah, dari walaupun kebanggaan itu tidak bisa dibagikan, makanya bukan kebanggaan untuk manusia ya. Setidaknya kebanggaan bagi Tuhan sih. Wah ya, maksudnya ya memang kebanggaan bagi Tuhan ya, setidaknya orang tua pun juga bangga dari segi rohani. Oh anak ini berarti didikan orang tua dari masa kecil ternyata tertanam sampai kuliah pun dia masih tetap bawa didikan dalam Tuhan itu dipraktekkan. Kalau spesifik kayak contoh nih, kamu nggak wisuda di sahabat tuh, tapi kamu gimana sih kerja tuh lebih efeknya, gampang nggak berkatnya ya. gitu loh lebih ke situ. Kalau ngomongin setelah kuliah terus kerja itu nggak ada, sebenarnya nggak ada benefit apa-apanya, nggak ada, malah selalu kuliah cari kerjanya susah. Paling susah. Kalau saya mikir sampai nganggur, saya dulu nganggur kan 6 bulanan lah ya baru dapat kerja. Terus harapannya kerjanya di perusahaan yang multinasional yang besar. Oh ya, berarti karena itu. Karena harusnya kerja di situ. Ya namanya fresh graduate kan pasti seperti itulah ya. Bobila pernah ngalamin juga pasti fresh graduate. Pengen kerja sesuai dengan bidangnya yang dipelajari di perusahaan yang ternama, pasti seperti itu. Cuman yang terutama paling kerasa itu ya itu di situ. Ketika kita menerima pekerjaan yang ternyata bukan sesuai harapan. Terus akhirnya kedewasaan itu kelihatan karena sudah terbiasa. Wisuda pun tidak ikut, ya itu sudah gampangnya tamblek lah, tidak masalah karena ya untuk memelihara sahabat kan. Masalah pekerjaan juga karena pasti ada sahabat kan biasanya problemnya. Tapi bukan karena terbiasa kecewa kan ya, yang jelas. Secara tidak langsung sih seperti itu sebenarnya sih, secara tidak langsung kita terbiasa, itu kan kehidupan ya, terbiasa dengan kepahitan. Iya, terbiasa dengan kepahitan, tapi dalam duniawi. konteks itu dalam konteks kita memelihara hukum Tuhan, itu menjadi sebuah kebiasaan yang bisa menjadi efek ketika kita bekerja maupun nanti menjalani kehidupan ke depan setelah kuliah itu otomatis gitu biasanya. Apapun itu kan kebiasaan. Oke. Bobila nih yang baru-baru aja tamat kapan sih? 2018. Masih Saya belum ada 2 tahun ya. Saya belum bisa lulus ujian, belum terima, saya habis ujian sidang, belum terima ijazah, saya sudah terima kerjaan. Kalau saya malah itu. Sebelum wisuda, saya sebelum wisuda juga sebenarnya sudah ini bekerja. Itu berkat nggak menurut kamu? Itu merasa? Menurutku itu berkat sih. Ada karena maksudnya ini
efeknya dari kamu Penglihatan. setia, kamu nggak sampai direwangi nggak wisuda gitu. Mungkin secara nggak langsung gitu kali ya. Kurang tahu cara kerja Tuhan memberikan berkat seseorang kan nggak tahu. Maksudnya apakah dia menimbang kebaikan kejahatannya kan nggak tahu kan. Cuman kalau yang saya yakini kalau semua yang baik itu datangnya dari Tuhan, itu berkat. Tapi bukan karena usaha saya, wah saya nggak wisuda harus sabar tetap ini, cuman karena itu semua emang berkat Tuhan. Betul. Mungkin salah satunya caranya seperti itu, tetap menyucikan, menguduskan sabar. Saya juga sih, saya ngerasa gitu sih, saya ngerasa ada apa ya apa ya, kayak rasa ya itu tadi, maksudnya kecewa dalam konteks hal duniawi ya, artinya dikecewakan sama universitas, sama kampus, sama dosen-dosen itu sudah hal yang biasa. Jadi ketika sudah cari kerja itu ditolak, itu maksudnya lebih tough gitu loh, lebih oke, nggak bisa. Dulu ingat sih waktu habis tamat tuh CV itu, lamaran itu sebelumnya saya memang sudah kerja sebelumnya sudah kerja, cuman kan saya mau pakai nih, saya punya title sekarang, saya mau cari ke perusahaan yang lebih bonafit lah ya, saya pakai. Jadi ngelamarnya tuh random banget, semua tak sebar gitu. Cuman karena saya sudah merasa, ya saya cerita tadi juga kan, saya nggak akan urusan lagi masalah hari Sabat. Semua yang interview hari Sabat nggak saya pulang. Interview saya pertama kayaknya hari Sabat bisa nggak bisa ya sudah, saya nggak lanjut gitu sih, lebih kayak gitu. Dan puji Tuhan sih, terakhir saya wisuda S1 itu bulan September, Oktober, akhir Oktober tuh saya udah dapat kerja dengan gaji yang 2 kali sih, saya bilang 2 kali dari saya sebelumnya kerja ini. Dan beberapa bulan kemudian juga saya dapat langsung promosi, jadi naik. Ya secara penghasilan juga pengaruh banget dalam kehidupan saya. Ya itu saya sih ngerasa berkatnya di situ juga. Bener sih Bopila bilang tadi, saya bukan karena effortku sebagai manusia dengan saya berjuang untuk tapi lebih ya kayak anak kasih sama Tuhan sih. Karena Tuhan nggak, saya ngerasanya Tuhan itu kayak nggak pilih-pilih, kan takutnya nanti ada orang yang punya mindset, oh gara-gara aku nggak setia nih, terus aku jadi gak diberkati oleh Tuhan gitu. Karena seperti itu juga. Tapi bukan berarti terus kita nggak setia. Balik lagi kan itu apa, kesetiaan ini kan kayak konsistensi. Jadi kalau kita konsisten setia, ya kita nggak perlu mengharapkan berkat lebih, otomatis ya itu dari apa itu, otomatis efeknya itu pasti akan timbul tanpa perlu kita sadari atau bagaimana gitu loh. Jadi poinnya sih juga balik lagi ya, disclaimer nih ke teman-teman, jadi apa yang kita bicarakan sore hari ini itu bukan untuk kita show off, kita menghakimi teman-teman, dan teman-teman jangan berpikiran seperti itu. Apa mungkin di tengah-tengah kalian dengar kita berbicara, oh apa ini cuma pamer-pamer ini. Jangan tengah-tengah tutup videonya. Belum nonton kesimpulan udah ditutup ya nanti ya. Langsung udah. Ya kita nggak gitu sih. Kita cuma di sini mau kasih kesaksian, testimoni kita, pergumulan kita melewati. Mungkin teman-teman juga yang lain kan, yang mungkin ceritanya nggak sama dengan kita pada saat kita masih aktif di kampus mungkin. Nah, tapi saya yakin kalian punya perspektif lain gitu kan, dan punya pergumulan sendiri. Dan saya yakin sih kalian bisa memenangkan pergumulan kalian juga. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi masih ada di kampus, masih aktif, teman-teman mahasiswa, saya ya Abner ya, dan teman-teman ya, Abner sekarang jadi ketua kan, ketua PA, juga bisa encourage teman-teman juga. Kita juga dengan sukarela mengencourage teman-teman orang-orang muda untuk juga boleh tetap setia, aktif. Kita nggak maksa aktif layanan di gereja ya, nggak saya usah sih. Cuman kita seneng kalau kalian aktif di gereja, dan tapi yang jelas yang kita rindu, kita pengen dari teman-teman juga ya, teman-teman setia, sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, dan kita bisa bertemu di surga ya kan, reuni di surga. Berarti nggak masuk surga. Nggak, maksudnya artinya kita menjaga iman gitu ya, menjaga iman kita, keyakinan kita. Oke. Mungkin ada yang kasih
closing statement, ada pesan-pesan nggak? Kalau teman-teman ada yang mau open diskusi di komen bisa loh. Iya, Mau komen, Di sini ya? tanya, ini langsung komen aja, makanya Komen aja. tulis aja apa pergumulannya dulu pernah gini juga, aku pernah sama kayak Bobila, apa pernah kayak saya Ya. seperti itu, kayak Arwin. Nggak masalah. Nanti kita bales kok. Ya, nanti Abner balas kok. Ya, Abner ya. Enggak, pasti kita tanggapin. Balesnya di WA. Bob, gimana? Ada Apa ya? kata-kata mutiara? Kalau mutiara nggak ada sih. Cuman ini aja sharingnya tuh konsisten tuh perlu sih. Komitmen tuh perlu. Nanti itu akan berlaku untuk segala hal sih. Nggak cuman dalam kesetiaan. Kalau kesetiaan kan itu sebenarnya perlu kan. Walaupun terkadang pas dijalanin juga emang sulit. Cuman dari komitmen itu nanti tuh akan terbentuk. Kita tahu nanti kok sudah di dunia luar yang kita bekerja, kalau kita sudah kuliah di yang beberapa ini kuliah di non advent, kerasa nih ketemu sama orang luar kayak gimana, di dunia kerja kayak gimana. Nah saat kita nggak konsisten tuh nanti pasti kita akan ikut sama mereka gitu loh, ikut terjerumus ya. Kita sudah terbiasa kecil-kecil nggak apa-apa lah, cuman bentar doang nggak apa-apa lah, hari Sabat yang penting tetap apa gitu kan. Nah jadi takutnya ke situ. Jadi kalau memang dirasa belum kuat, mending jangan dulu deh gitu. Abner? Kalau menurut saya, kita tuh nggak nyalahkan kamu nggak datang hari Sabat, nggak ibadah hari Sabat, cuman kita tuh mendukung apa sih yang menjadi firman Tuhan gitu kan. Nah, kita pun juga punya sisi buruk yang lain, cuman kita di sini kan kesaksian untuk menguatkan semuanya yang mendengar, sehingga kita bisa sama-sama nantinya bisa sama-sama ibadah di hari Sabat. Oke. Kak Ilvan? Saya sih pesannya ya teman-teman kuliah di hari Sabat atau acara apapun di hari Sabat datang atau enggak datang itu tidak nyelamatin kita masuk surga atau enggak. Tapi dari situ seperti yang dibilang Kopila lagi kembali, kerohanian kita itu terbentuk dari sebuah kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa menyepelekan untuk tidak menuruti, nggak masalah di Sabat aja lah ya. Percuma misalnya kita di hari Sabat nggak datang kuliah tapi masih melakukan dosa yang lainnya misalnya ya, kan sama aja benernya. Mending kamu kuliah hari Sabat dapat ilmu ya kan. Cuman nggak sampai situnya. Yang penting ya itu yang Kopila itu udah jelaskan bagus juga. Yang penting itu sebuah konsistensi dalam sebuah kesetiaan itu yang sangat penting, karena kalau kita sudah terbiasa melanggar itu akan menjadi Roh Kudus kan akan semakin mengecil itu suaranya. Tapi kalau kita sudah patenkan prinsip itu, lebih peka mendengar suara Roh Kudus, otomatis kenceng tuh suara itu teriak di telinga itu, otomatis kita nggak bakal melakukan hal yang itu terus. Oke, kalau dari saya sih buat semua sih, buat kita yang ada di sini juga, buat teman-teman yang lain, apapun yang kita buat ya, mungkin kita pembahasannya sekarang ini tentang kesetiaan kita sebagai orang-orang Advent yang tahu kebenaran di dunia kampus atau mungkin di mana saja. Buat semua yang lagi nonton ini ya, apapun yang kita buat, yang kita lakukan itu karena kasih kita kepada Tuhan tadi kan sudah kita dengarkan sama-sama, kita sampaikan sama-sama juga, setuju semua, sepakat di situ ya. Dan berkat yang Tuhan kasih kepada kita itu karena juga kasih kita kepada Tuhan, dan kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan karena dari berkat yang sudah kita berikan itu. Jadi sorry nih guys, nggak mau ini nggak disensor, nggak apa. Jadi ini during lagi ada Bu Bintang tadi. Aku nggak lihat. Ketuk-ketuk ya. Aku juga horor. Siapa ya? Kalau kemarin Sponsor guys, sponsor. Cuma tiba-tiba Ngasih konsumsi loh. Ngasih konsumsi loh. aduh, dia kasih makanan sama kita. Jadi nggak konsen. Thank you Mbak Dinam. Kredit note-nya post kreditnya lagi. Thanks to kasihan. Langgreng guys. Pak ampun nih. Oke.
Thank you Mbak Ginem sudah perhatian sama ternyata perhatiannya Mbak Ginem nggak cuma sama Enggar. Sama kita juga. Tapi Oke. pas ya jumlahnya ya. Dia tahu juga. Papat. Hitung jumlahnya pas. Oke, thank you. Kita closing teman-teman sampai kita ketemu di episode berikutnya dan selamat minggu bekerja, selamat mempersiapkan minggu bekerja untuk kita boleh lalui sepanjang minggu ke depan. God bless, Tuhan berkati. Bye. Bye.